wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chena Agung Primana, NIM 2561209040. Prodi saya yaitu bisnis digital. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya yaitu fikih yang bertema transaksi muamalah. Dalam video kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana terjadinya transaksi muamalah di sebuah warung. Mengapa saya memilih warung? Karena masyarakat sekitar sini sehari-harinya selalu membeli kebutuhan mereka setiap hari di sebuah warung tersebut, sehingga terjadi banyak transaksi jual beli. Tunggu apa lagi teman-teman? Ikuti saya terus dan kita langsung ke lokasi. Mari. Dalam perjalanan menuju lokasi, saya akan menjelaskan bagaimana transaksi jual beli ini terjadi, dari mulai proses transaksinya, kemudian kita akan wawancara dengan pemilik warung tersebut, dan yang paling penting rukun, syarat sah, dan hal apa yang harus kita hindari dalam transaksi tersebut. Ini tempatnya ya teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah sampai di warung, di depan warung Keke namanya. Lokasinya dari daerah Pasanggarahan Baru. Warung ini berdiri pada tahun 2025, sudah berdiri selama 1 tahun. Tetapi warung ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena di sini sudah banyak perlengkapan yang mereka butuhkan untuk sehari-harinya di warung tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa saja yang ada di dalam. Perbumbuan dari masako, kemudian ada minyak, ada gula, ada kerupuk juga. Daerah kiri saya banyak makanan untuk anak-anak, ada es krim juga, ada minuman, dan di atas juga ada kebutuhan seperti sampo, sabun, sembako, telur, kebutuhan sehari-hari, banyak semuanya, lengkap sekali teman-teman. Jadi saya melakukan transaksi di warung ini karena di sini sudah tersedia semuanya. Nah, untuk harga-harganya di sini sudah dicocokkan dengan atau di harga tetapkan seperti ini teman-teman. Mie Aceh sudah ada tertera harganya 3.500. Kemudian permihan semuanya sudah tertera harganya. Bahkan rokok pun sudah diterterakan harganya. Jadi di sini warung ini sudah tidak ada tawar menawar ya teman-teman, tapi sudah melakukan harga tetap. Selanjutnya kita akan melaksanakan transaksi jual beli, yaitu bagaimana prosesnya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan Ibu, nama saya Chena Agung Primana. Di sini saya akan melaksanakan tugas kuliah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya. Ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan pada teman-teman bagaimana terjadinya proses transaksi jual beli. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Lela. Dengan Ibu Lela ya teman-teman. Pemilik warung ini berdirinya pada tahun berapa Ibu? Awal 2024. Awal 2024 teman-teman ternyata. Dan kita di sini warung itu banyak diminati oleh masyarakat sekitar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan bagaimana proses transaksi tersebut ya. Ibu, saya membeli ini. Apa aja? Beli mie, kemudian coklatos, micin, ada garam, Ya. Kerupuk. dan harga sajinya Ibu boleh sebutkan. Ini tepung kanji setengah kilo. Tepung kanji setengah kilo berapa? 5.000. 5.000. Maaf 7.000. Oh, 7.000 teman-teman. Nah, kirain terigu 5.000. Tepung kanji 7.000. Mie sukses yang 2 4,5. Garam cap kereta 2.000. Kerupuk 1,5 on ya. Ya. 2 on 3.000.
saus ribuan, kalkulator 2,5, sama kecil 1000. Nah, dalam transaksi jual beli teman-teman, 2000. dalam transaksi jual beli teman-teman kita harus melihat rukunnya, syarat sahnya dan hal-hal yang harus dihindari. Ya, totalnya 23.000 ya, Bu. Iya. Ini uangnya 50. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut kita harus melihat produknya jelas. Harganya sudah dijelaskan. Dan nanti kita akan menjelaskan ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Teman-teman, ini dengan Ibu pemiliknya. Kita lanjut di sana untuk menjelaskan bagaimana proses transaksi jual beli. Terima kasih banyak Ibu. Sama ya. Akhirnya kita sampai ke rumah ya teman-teman. Dalam perjalanan pulang tadi hasil dari kita melaksanakan proses transaksi muamalah, yaitu transaksi al-bai di warung Ibu Lela. Dapat kita simpulkan juga ya teman-teman, dari hasil yang kita amati tadi, pertama, rukun, syarat, dan hal yang harus kita hindari dalam transaksi al-bai atau jual beli sudah terlaksana semuanya. Mengapa? Pertama, rukunnya. Kita sudah melaksanakan rukunnya, yaitu ada penjual. Rukun pertama ada penjual. Penjualnya adalah Ibu Lela sendiri, pemilik warung tersebut. Kedua, ada pembeli. Nah, pembelinya saya sendiri. Ketiga, wujud dan jumlahnya jelas. Wujud ini seperti yang Ibu Lela sebutkan tadi, yaitu seperti barangnya, dan jumlah harganya juga disebutkan. Keempat, terjadinya transaksi ijab qabul, yaitu sama-sama ridho, baik pembeli maupun penjual sama-sama ridho dengan harga tersebut ya teman-teman. Nah, dari rukun tersebut kita semua sudah terlaksana dari empat tersebut. Akhirnya untuk selanjutnya kita akan melihat dari sisi syarat sahnya. Yang pertama, barangnya harus halal, tidak haram ya. Yang penting halal. Yang kedua, wujudnya jelas. Yang ketiga, dimiliki secara sah oleh penjual tersebut, artinya adalah pemilik tersebut sah. Keempat, disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Kelima, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, yang artinya sama-sama ridho ta'ala, baik penjual maupun pembeli untuk harga tersebut. Nah, rukunnya sudah terlaksana, syaratnya pun sudah terlaksana. Yang terakhir, hal yang harus kita hindari. Nah, hal yang harus kita hindari itu dalam transaksi ini ada 3 hal. Yang pertama, riba, atau ada jumlah hal yang tidak sah dalam harga tersebut. Yang kedua, ketidakjelasan dalam akad maupun barang. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu adanya paksaan sehingga terjadi ketidakrelaan dari kedua belah pihak. Dari pengamatan saya dan wawancara dengan pemilik warung tersebut, transaksi yang terjadi tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan ketidakrelaan antara kedua belah pihak. Sehingga yang terjadi transaksi tersebut harga sudah jelas, barangnya juga halal, kemudian tanpa paksaan, dan sama-sama ridho. Akhirnya dapat saya simpulkan dan juga teman-teman amati, dari transaksi di warung keke tersebut sudah memenuhi 4 rukun sah, yaitu ada penjual, pembeli, harga dan jumlahnya jelas, dan terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli, dan sudah memenuhi 5 syarat sah. Kelima syarat sah tersebut, yang terpenting tidak ada unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan tidak adanya dipaksa atau pemaksaan, sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama ridho atas transaksi tersebut. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran dari video ini tentang transaksi bermuamalah.
Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.